Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wivin Fauzia dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 4. Nah, dimana saya di sini menjadi pemateri kedua yang akan membahas materi seputar Bluetooth. Nah, kira-kira apa saja sih pengertian, kemudian fungsi, serta kekurangan dan kelebihan dari Bluetooth tersebut? Silahkan simak video. Baiklah, sebelumnya saya yakin nih banyak dari teman-teman yang sudah tidak asing dengan yang namanya Bluetooth. Nah, jadi Bluetooth ini adalah suatu teknologi komunikasi wireless yang memanfaatkan frekuensi radio ISM 2.4 GHz yang memungkinkan dua perangkat yang kompatibel untuk berkomunikasi tanpa kabel dan tidak memerlukan koneksi saluran yang terlihat untuk menghubungkan perangkat genggam secara terpisah. Seperti apa saja? Seperti handphone, PDA, komputer, dan lain sebagainya. Nah, dengan jangkauan yang lebih relatif pendek. Nah, jadi perangkat-perangkat genggam yang terpisah tersebut dapat saling bertukar informasi atau data dengan menggunakan Bluetooth. Cakupan Bluetooth bisa mencapai 10 meter, dan tidak terhalang fleksibilitas media, berbeda dengan media lainnya seperti infrared yang akan dijelaskan teman saya, atau Wi-Fi atau Bluetooth, memungkinkan koneksi antar piranti elektronik apa aja dan bukan hanya komputer. Jadi Bluetooth ini dapat dibuat membentuk PAN antar perangkat seperti komputer, HP, PDA, kamera, barcode reader, perangkat audio video, bahkan sampai perangkat dapur. Nah, selanjutnya Bluetooth mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host to host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. Ingat, terbatas. Jadi Bluetooth ini dapat berupa card yang bentuk dan fungsinya hampir sama dengan card yang digunakan untuk Wireless Local Area Network atau WLAN. Nah, di mana menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802.11. Hanya saja pada Bluetooth ini mempunyai jangkauan jarak layanan yang lebih pendek dengan bandwidth yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi dan kemampuan transfer data yang lebih rendah. Selanjutnya, Bluetooth adalah sebuah jaringan standar yang bekerja pada dua tingkatan, yakni tingkatan pertama yaitu Bluetooth menyediakan kesepakatan pada tingkat fisik. Bluetooth adalah standar frekuensi radio. Yang kedua yaitu Bluetooth menyediakan kesepakatan pada tingkat protokol, di mana sebuah produk menyetujui waktu yang sudah ditentukan dalam mengirimkan bit, berapa banyak yang akan dikirim, dan bagaimana percakapan yang berlangsung bisa diterima sesuai dengan pesan yang dikirim. Selanjutnya, apa sih fungsi dari Bluetooth? Nah, sebagaimana kita ketahui ada banyak nih. Yang pertama untuk print file. Nah, jadi bagi orang yang tidak ingin repot-repot mencetak dengan mencolokkan kabel, orang tersebut bisa beralih menggunakan printer yang sudah support dengan Bluetooth. Yang kedua, untuk bertukar file dengan kamera digital dan handycam. Jadi sekarang kalian nggak perlu lagi nih khawatir kalau kamera digital ataupun handycam kepenuhan memori, karena sekarang sudah tersedia Sudah tersedia banyak kamera digital ataupun handycam yang sudah support dengan Bluetooth. Nah, yang ketiga yakni mendengarkan musik tanpa kabel. Nah, tentu penasaran bukan? Jadi dengan bantuan teknologi Bluetooth, sekarang kamu sudah bisa mendengarkan musik tanpa perlu repot-repot mencolokkan kabel. Nah, jadi untuk kategori ini ada dua perangkat audio yang sudah mendukung teknologi Bluetooth. Nah, saat ini yaitu ada headset dan juga ada speaker. Nah, jadi
ketika kamu ingin menyetel musik dengan suara keras dan kencang tanpa perlu repot lagi masalah kabel, kamu bisa beralih menggunakan speaker yang support dengan teknologi Bluetooth karena sudah banyak produk-produk speaker Bluetooth yang beredar di pasaran. Nah, sebaliknya kalau kamu pengennya menyetel musik dengan suara yang tenang tanpa mengganggu orang lain, maka solusinya yaitu kamu bisa beralih menggunakan headset Bluetooth. Yang keempat yaitu untuk mengkoneksikan dengan mouse dan keyboard. Nah, jadi gini loh caranya, yaitu apakah mouse kamu memiliki kabel atau yang sangat panjang akhirnya bisa mengganggu kinerja kamu, maka sekarang kamu gak perlu khawatir karena sekarang kamu bisa menggunakan mouse tanpa repot mencolokkan kabel lagi karena sudah banyak produk mouse dan keyboard yang beredar di pasaran dengan harga yang bervariasi. Jadi sekarang kalian bisa beralih menggunakan mouse ataupun keyboard tanpa perlu repot-repot mencolokkan kabel. Ingat, jadi hanya pakai Bluetooth, cari mouse yang sudah support dengan Bluetooth, seperti itu. Yang kelima yaitu untuk bermain game atau gamepad. Ya, gamepad ini merupakan peralatan yang digunakan sebagai interface antar pengguna permainan komputer agar lebih mempermudah dalam game. Nah, jadi gamepad ini idealnya itu harusnya tidak menggunakan kabel karena mengurangi gerak dan fleksibilitas pemakaiannya. Jadi salah satu solusi untuk meningkatkan fleksibilitas pengguna gamepad adalah dengan menggunakan Bluetooth sebagai media penyambung ke komputer tanpa menggunakan kabel. Nah, untuk itu, jadi sekarang kalian itu sudah bisa bermain game tanpa harus berdekatan lagi dengan monitor. Nah, fungsi selanjutnya apa? Nomor 6 yaitu kalian bisa mengkoneksikan dengan proyektor. Kalau kalian ingin presentasi, nih bagi kamu yang hobinya presentasi, kamu bisa menggunakan proyektor dengan jarak yang lebih jauh biar semuanya makin kebagian gitu. Dengan proyektor yang sudah mendukung teknologi Bluetooth. Nah, jadi dibanding dengan proyektor yang menggunakan koneksi kabel, maka sekarang bukan masalah lagi gitu loh. Kita bisa pakai yang sudah bisa support pakai Bluetooth. Nomor 7 yaitu berbagi koneksi internet atau tethering dengan Bluetooth. Nah, bagi yang tidak tahu, tethering ini merupakan berbagi koneksi internet kepada perangkat lain, di mana perangkat yang melakukan tethering harus memiliki akses dan terkoneksi ke internet. Jadi singkatnya, fungsi ini dapat membagi koneksi internet kepada pengguna smartphone lain dengan syarat pengguna lain harus terhubung dengan smartphone yang berperan sebagai pusatnya. Nah, untuk menggunakannya dan mencobanya, kamu harus siapkan satu smartphone yang sudah ada koneksi internetnya. Nah, kemudian membuka pengaturan tethering and portable hotspot serta mencentang Bluetooth tethering pada seperti pada yang sudah kalian tahu ya, di pengaturan dari tethering hotspot kalian hidupkan saja. Nanti orang lain tinggal terkoneksi seperti itu. Baiklah, segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti diciptakan sepaket dengan kelebihannya, dengan manfaatnya. Nah, namun ia juga pasti tak luput dari kekurangan. Untuk itu, pertanyaannya kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari Bluetooth ini? Mari kita bahas. Nah, kelebihan Bluetooth. Jadi ada beberapa poin. Nah, di sini saya rangkum menjadi 8 poin yang ingin saya cantumkan sebagai kelebihan dari Bluetooth itu sendiri. Yang pertama, bisa transfer file secara gratis, kemudian biaya murah dan konsumsi daya rendah. Ketiga, perangkat mudah digunakan tanpa perlu terkonfigurasi terlebih dahulu. 4, jangkauan lumayan luas, yaitu sampai radius 100 meter selama tidak ada penghalang berupa tembok atau gangguan elektromagnetis. Nah, yang kelima, dapat dimanfaatkan untuk multiplayer pada game-game tertentu. Yang keenam, dapat digunakan untuk transfer file dari komputer ke handphone dan sebaliknya. Kemudian nomor 7, memiliki fitur-fitur keamanan yaitu enkripsi data, autentikasi user, fast frequency hopping 1600 hop per second. Nah, yang nomor 8, output power control yang menyediakan fungsi-fungsi keamanan dari tingkat keamanan layer fisik atau radio, yaitu gangguan dari penyadapan sampai dengan tingkat keamanan layer yang lebih tinggi seperti password atau PIN.
Sedangkan kekurangan dari Bluetooth ini adalah yang pertama, kecepatan transfer Bluetooth tidak tetap dan tergantung dari perangkat yang mengirim dan yang menerima. Kemudian, kedua, ketika melakukan transfer file tidak jarang selain mendapatkan file, penerima juga mendapatkan virus. Nah, yang ketiga, walaupun jangkauannya lumayan luas, yaitu bisa sampai radius 100 meter, tapi jika ada penghalang seperti tembok atau gangguan elektromagnetis, maka akan terjadi kegagalan transfer data. Selanjutnya, nomor 4 yaitu keamanannya terkadang sering tidak mendeteksi virus, sehingga dalam proses transfer data, si penerima data ini menerima data yang sudah terserang virus. Nah, yang kelima, hanya dapat menghubungkan maksimum 7 perangkat. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai penjelasan dari saya terkait materi kedua, yakni tentang Bluetooth. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima manfaatnya. Syukran kasir. Syukran ala musyahadatikum wa musyarakatikum falafu minkum wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.